Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam GKM Menyapa pada saat ini. Kebenaran firman Tuhan terambil dalam kitab Amsal pasal 17, ayatnya yang ke-22. Amsal 17 ayat 22, demikianlah firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam ilmu psikologi ada suatu keadaan yang disebut psikosomatis. Apa itu psikosomatis? Psikosomatis terdiri dari dua kata, yaitu psike, artinya pikiran, dan soma, artinya badan atau jasmani. Dengan kata lain, ada kaitan erat antara pikiran dan tubuh manusia. Bila manusia sedang takut, cemas, atau gelisah akan sesuatu, maka itu pun dapat mempengaruhi tubuh kita. Nah, dalam kaitannya dengan kesehatan, salah satu cabang ilmu kedokteran yaitu psikiatri mengatakan bahwa kesehatan jiwa memiliki pengaruh timbal balik pada fungsi-fungsi biologis tubuh manusia. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, berhikmatlah untuk menjaga kesehatan kita, bukan sekedar menjaga kesehatan fisik atau jasmani saja, tetapi juga bagaimana kita menjaga kesehatan hati, pikiran, dan jiwa kita. Saudara-saudara, sebelum para ahli psikologi menemukan psikosomatis, yaitu keterkaitan antara kesehatan pikiran dan tubuh manusia, ternyata sekitar 3.000 tahun yang lampau, Salomo telah mengatakan hal demikian. Ia berkata, hati yang gembira adalah obat, patah semangat mengeringkan tulang. Ternyata pada zaman Salomo dijumpai ada orang-orang yang dikatakan semangatnya telah patah, di mana seseorang itu terlihat lesu, tampak tidak punya masa depan, tidak bergairah, stres, dan depresi. Kalau kemudian saya menganalisa, ada 3 hal kenapa orang bisa patah semangatnya dalam menjalani hidup yang penuh dengan tantangan. Yang pertama, orang bisa patah semangatnya karena orang itu terlalu berfokus pada kesulitan atau masalah yang dihadapi. Mungkin ketika ada sesuatu masalah, sedari bangun pagi sampai tidur malam hari, ia hanya terus terpaku kepada masalah yang dihadapi. Itu hal yang pertama, terlalu fokus kepada kesulitan atau masalah atau pergumulan. Nah, hal yang kedua, kenapa orang bisa patah semangatnya? Karena dia membiarkan dirinya tenggelam atau larut dalam masalah tersebut. Saudara-saudara, semua orang pasti ada masalah. Tetapi jangan biarkan diri kita larut atau tenggelam dalam masalah dan pergumulan itu. Karena bukan hanya akan merugikan kesehatan, tetapi memberi dampak negatif kepada orang-orang yang ada di sekitar kita apabila kita terus larut atau tenggelam di dalam masalah. Nah, hal yang ketiga, kenapa orang bisa patah semangatnya? Karena orang itu terlalu mengasihani diri sendiri. Artinya, orang yang merasa seolah-olah masalahnya lah yang paling berat, yang merasa bahwa dirinya lah yang paling malang di dunia ini. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah 3 hal saya analisa kenapa orang bisa patah semangatnya dalam menjalani hidup yang penuh dengan tantangan. Lalu sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa memulihkan jiwa yang sedang patah atau yang sedang bergumul itu? Nah, kuncinya di kalimat yang pertama dalam Amsal 17 ayat 22. Dikatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tidak lain, obatnya adalah hati yang gembira. Lalu apa yang bisa memicu hati kita bisa bergembira atau senang? Apakah dengan holiday atau liburan? Atau dengan pesta pora? Atau dengan makan-makan, pergi nonton? Atau mungkin dengan seks? Atau dengan terapi-terapi yang bisa membuat pikiran tenang dan hati bersuka cita? Apakah dengan semuanya itu? Saudara-saudara, hal yang pertama, dalam Mazmur 1 ayat 1 dan 2 berkata, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Artinya yang pertama, firman Tuhanlah sumber kesukacitaan, sumber kegembiraan itu.
Nah, hal yang kedua, dalam Lukas 2 ayat 10-11 dikatakan malaikat datang kepada para gembala lalu berkata, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Hari ini telah lahir juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Yesus Kristuslah yang menjadi alasan hati kita bersuka cita dan bergembira. Bahkan Paulus berkata dalam Filipi 4 ayat 4, "Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan." Saudara-saudara, karena Tuhan di dalam kita, kita dapat bersuka cita. Nah, oleh karena itu, marilah hari ini kita ringan untuk melangkah. Karena sebagai milik Tuhan, Dia berjanji bahwa Dia sekali-kali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.